petugas kebersihan Kota Bandung. Lagi bersih-bersih itu teman-teman ya. Tuh. Wih. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam teman jalan-jalan seru. Kembali lagi ya di channel Jalan-Jalan Seru. Dan semoga kita diberikan semua yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan kali ini kita akan coba explore di sekitaran Jalan Dr. Junjunan atau Jalan Pasteur ya. Karena sebelumnya ada semacam gerakan untuk bebersih Bandung yang khususnya di jalan atau di area Jalan Pasteur yang sudah dimulai oleh Pemkot Bandung, kemudian didukung penuh oleh Pemprov Jabar melalui para pemimpinnya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, dari Jalan Dr. Junjunan kita mulai ya, gas. Oke teman-teman, di pagi kali ini kita bisa lihat nih beberapa ruas jalan trotoar yang sekarang katanya sih sudah mulai digencarkan ya. Tentang program dari Pemkot Bandung yang akhirnya Pemprov Bandung melalui pimpinannya Gubernur Aing Pak KDM juga mendukung penuh nih program dari bebersih Bandung melalui aksi nyata yaitu Sasapu Bandung ya teman-teman. Nah, Sasapu Bandung ini sampai dengan saat ini telah merekrut banyak sekali pegawai atau staf kebersihan lah gitu ya teman-teman ya, untuk ikut dalam program Sasapu Bandung ini teman-teman. Tapi sepertinya kalau ke arah Bandung ini masih belum terlihat ya. Nah, ini ada dua sisi, yaitu sisi menuju ke arah gerbang tol Pasteur atau GT Pasteur, dan kemudian juga menuju arah ke Bandung atau ke Gasibu ya teman-teman. Nah, untuk PKL yang kemarin ditertibkan ternyata sudah ada kembali ya teman-teman, tuh bisa kelihatan tuh. Padahal ini waktu kemarin. Nah, ini nih teman-teman ya, jadi program dari Sasapu Bandung teman-teman ya. Nah, kalau lihat dari programnya, Sasapu Bandung ini seharusnya dilakukan sekitar jam 4 subuh kalau nggak salah ya, kalau dari instruksinya sih. Mungkin untuk beberapa grup itu sudah dilakukan sejak subuh ya, dan ini melibatkan para aparatur kecamatan teman-teman ya. Dan yang kemarin kita lihat itu Kecamatan Pasir Kaliki gitu ya, yang sudah mulai rada satset untuk membersihkan trotoar yang ada di Jalan Pasteur ini. Dan ini instruksinya, program ini sebetulnya menyeluruh ya, yaitu dari setiap kota, kabupaten, kemudian kecamatan, kelurahan, itu programnya itu ikut dalam membersihkan di area sekitar dari kantor kecamatannya, yaitu sekitar 100 meter atau 200 meter gitulah teman-teman ya. Dan itu instruksi langsung dari Gubernur Aing ya, Bapak KDM. Jadi instruksi langsungnya itu ditujukan untuk para
aparatur dari kota kabupaten sampai dengan kelurahan gitu ya. Dan itu sangat-sangat baik. Dan seperti ini nih kelihatan teman-teman ya, udah mulai bersih di area-area seperti ini tuh. Dan kalau nggak salah ini tuh masuknya ke kecamatan Pasir Kaliki gitu ya. Sudah mulai kelihatan ada perubahan. Waktu itu KDM mendapati dengan adanya sesapu Bandung itu sudah baik tapi kurang optimal, sehingga diperlukan adanya tambahan personil teman-teman ya. Jadi supaya lebih cepat lagi, supaya lebih satset lagi, maka Pemprov Bandung merekrut tuh banyak personil ya untuk bersih-bersih lah gitu. Nah sekarang kita muter dulu nih teman-teman ya. Kita muter dulu, kita balik lagi nanti ke Jalan Dr. Junjunan teman-teman. Oke ya, ikutin terus jalan-jalan seru, gas. Oke teman-teman, kita melewati perempatan Pasteur ya, dimana perempatan ini adalah titik bottleneck atau titik kemacetan utama di area Pasteur, yang rencananya juga KDM mau bikin salah satu perbaikan gitu ya, dengan membuat underpass. Oke, kita coba parkir dulu ya, kita mau lihat ini bagaimana sih tingkat kemacetan kota Bandung, titik kemacetan kota Bandung gitu ya, dari sini teman-teman. Oke, kita coba parkir dulu, gas. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada tepat di perempatan Jalan Pasteur atau Dr. Junjunan, di mana ke depan adalah masuk ke GT Pasteur atau gerbang tol Pasteur ya. Kemudian kita bisa lihat juga kalau ke arah atas itu ke Jalan Dr. Sutami teman-teman ya. Bisa ke Maranatha juga, dan kemudian ke Setrasari teman-teman. Nah, untuk ke arah sebelah pinggirnya dari gerbang tol Pasteur itu masuk ke Jalan Gunung Batu teman-teman ya. Kemudian ini arah Dr. Junjunan. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini adalah arah Dr. Junjunan. Nah inilah titik kemacetan yang paling parah di salah satunya yang ada di kota Bandung. Nah KDM mempunyai ide untuk membuat sebuah solusi lah gitu ya, dimana dibuat semacam underpass dari arah gerbang tol Pasteur menuju ke Dr. Junjunan teman-teman. Jadi arah dari gerbang tol Pasteur itu dibuatkan sebuah underpass yang kemungkinan besar manfaatnya yaitu mengurangi kemacetan seperti ini teman-teman ya. Dan dari titik ini kemacetan dimulai teman-teman ya, karena volume kendaraan di area atau di titik perempatan ini sangat-sangat tinggi ya teman-teman. Kalau menurut informasi sih untuk weekend tingkat kepadatan tertingginya itu sekitar 7.000 kendaraan per jam gitu teman-teman ya.
Kemudian kalau per harinya itu ditotalkan sekitar 15.000 kendaraan, teman-teman. Kemudian kalau dihitung per hari itu sekitar 45 ribuan gitu, teman-teman. Wow, itu kan sangat-sangat tinggi banget ya, teman-teman ya. Dan itu menurut kajian katanya melebihi kapasitas dari Jalan Dr. Junjunan ini, teman-teman. Sehingga ide untuk pembuatan underpass ini sangat-sangat logis, teman-teman ya, karena fungsinya atau tujuannya yaitu untuk mengurangi kemacetan yang sudah sangat parah, teman-teman. Oke teman jalan-jalan seru, sekarang kita sudah berada tepat di perempatan Jalan Dr. Junjunan. Suasananya sudah mulai terasa hidup. Arus kendaraan perlahan semakin padat, tapi masih cukup lancar bergerak. Deretan mobil dan motor saling berbagi ruang. Sesekali terdengar klakson ringan, namun tetap dalam ritme yang tertib. Udara pagi di sini terasa segar, khas Bandung yang masih menyisakan kesejukan sebelum matahari benar-benar tinggi. Angin tipis berhembus, membuat suasana jadi lebih nyaman, bahkan di tengah lalu lintas yang mulai ramai. Yang menarik, kondisi jalan terlihat cukup bersih. Trotoar dan bahu jalan tampak rapi, minim sampah, mencerminkan dampak dari program Sasapu Bandung yang mulai terasa nyata di lapangan. Lingkungan yang bersih ini jelas menambah kenyamanan baik untuk pengendara maupun pejalan kaki. Di sekitar saya, para pengendara terlihat penuh semangat. Wajah-wajah fokus, sebagian tampak terburu-buru mengejar waktu, namun tetap terkendali. Ini adalah potret pagi hari di salah satu titik sibuk kota. Dinamis, tertata, dan penuh energi untuk memulai aktivitas. Dari perempatan Jalan Dr. Junjunan, kita bisa merasakan denyut kehidupan kota yang mulai berlari, tapi tetap dalam suasana yang cukup nyaman dan tertib. Bayangin kamu lagi keluar dari tol, udah capek perjalanan jauh. Terus harapannya sih tinggal masuk kota Bandung, santai. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Langsung ketemu lampu merah dan di depan kamu, antrian panjang gak kelihatan ujungnya. Nah, itulah kondisi yang sekarang terjadi di kawasan Pasteur. Tepatnya di sekitar gerbang tol Pasteur dan Jalan Dr. Junjunan. Dan ini bukan kejadian sesekali. Ini sudah jadi penyakit kronis kota Bandung. Rencana yang lagi ramai dibahas datang dari Deddy Mulyadi atau yang sering disebut KDM. Dia mengusulkan solusi yang cukup serius, membangun underpass di Simpang Pasteur. Tapi sebelum ngomongin solusinya, kita harus ngerti dulu masalahnya. Masalah utama di Pasteur itu simpel, tapi dampaknya luar biasa. Bottleneck. Jadi kendaraan dari tol keluar dalam jumlah besar, lalu langsung ditabrakkan ke satu simpang dengan lampu merah. Gak ada transisi, gak ada buffer. Hasilnya, semua numpuk di satu titik. Kalau diibaratkan, ini kayak air dari pipa besar yang dipaksa lewat keran kecil. Airnya bukan berhenti, tapi numpuk di belakang. Dan datanya cukup ngeri. Di hari biasa, volume kendaraan di Jalan Dr. Junjunan saat jam sibuk itu sekitar 6.700 kendaraan per jam. Masih tinggi, tapi relatif bisa ditangani. Masalahnya mulai kelihatan saat weekend. Volume bisa melonjak sampai 17.700 kendaraan per jam. Naiknya bukan sedikit loh, ini sekitar 2,5 kali lipat. Nah, disinilah muncul ide underpass. Secara konsep, underpass ini akan memungkinkan sebagian arus, kemungkinan besar dari arah tol atau jalur utama, langsung menyusup ke bawah tanah. Jadi mereka bisa jalan lurus, tanpa kena lampu merah, tanpa konflik dengan arus lain. Sementara, kendaraan lain tetap lewat di permukaan. Tujuannya jelas, memisahkan arus supaya tidak saling potong. Dalam dunia transportasi, ini disebut grade separation, dan ini memang salah satu solusi paling efektif untuk kasus seperti Pasteur. Karena jujur aja, solusi seperti nambah lampu atau sekedar pelebaran jalan, itu biasanya nggak cukup kalau masalah utamanya ada di simpang. Tapi, ini bagian penting yang sering disalahpahami. Sampai sekarang, proyek ini masih tahap kajian. Belum ada desain final atau DED, anggaran pasti, timeline pembangunan yang jelas. Kalau semuanya lancar, kemungkinan kajian selesai dulu, lanjut ke desain, baru bisa mulai dibangun paling cepat tahun depan. Tapi untuk sekarang, ini masih wacana yang sedang diuji. Pertanyaannya sekarang bukan cuma bisa atau enggak dibangun, tapi juga kalau jadi, seberapa besar dampaknya buat Bandung ke depan.
Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita coba menyusuri trotoar pedestrian di Jalan Dr. Junjunan atau Jalan Pasteur ini ya. Wow, ini masih ada sampah teman-teman ya. Wah, ini mungkin tertinggal gitu ya waktu bersih-bersih kali ya. Oke, nah ini toko ini ya, batu-batu atau apa ini, toko material gitulah, yang kemarin-kemarin pernah juga disidak dan sekarang sudah lumayan ini bisa lewat, asalnya ketutup sama material toko itu teman-teman ya. Sekarang sudah terbuka lumayan, jadi untuk yang jalan-jalan seru itu bisa sedikit nyaman lah. Dan ini adalah pool dari lintas shuttle. Oke. Dan ini teman-teman, untuk trotoarnya cukup lebar ya, dan sekarang sudah mulai nyaman teman-teman ya. Kelihatan jalannya mulai bersih. Mantap Nah, bisa kelihatan ya. Dan di depan ada sungai, nggak tahu sungai apa ya. Kita coba ke depan dulu lah. Nah ini sungainya teman-teman. Sungainya cukup lebar, tapi ini kalau hujan bisa jadi biang banjir juga nih beberapa kali ya. Kalau banjir pasir itu gara-gara air yang meluap ya, kemudian juga drainase yang kurang baik gitu. Sekarang kelihatannya udah sangat-sangat bersih ya, udah bagus tuh. Oke, kita coba lanjut ke depan ya. Nah, kalau ke kiri itu masuk ke Babakan Jeruk 3 teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat juga tuh. Kalau trotoarnya sih udah cukup bersih lah, lumayan cukup bersih ya. Kemudian jalannya juga, meskipun jalannya kalau dilihat di sini banyak juga yang bolong-bolong, yang ngelupas juga gitu ya aspalannya, dan masih banyak tambalan-tambalan di sana sini gitu. Padahal ini adalah jalan nasional teman-teman ya. Ini adalah jalan nasional, dan kemarin sih dapat kabar katanya KDM juga maunya sih ya dikelola oleh Pemprov Jawa Barat aja gitu ya, daripada memang kalau dinas PU yang mengelola jalan ini tidak bersinergi dengan pembangunan di Jawa Barat gitu ya. Tadinya sih mau diambil alih aja supaya bisa di hot mix ulang lah, intinya seperti itu ya, ditata ulang. Tapi belum ada kabar lagi gimana kelanjutannya. Kalau misalnya jalan ini bisa diambil alih oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, sepertinya ini bakal kinclong banget teman-teman ya. Jadi kita doain deh supaya bisa dikelola mandiri oleh Pemprov Jabar ya. Mudah-mudahan Bapak Aing bisa bernegosiasi dengan baik lah gitu. Dan ini seperti ini teman-teman ya, jalannya cukup bersih, lumayan cukup bersih. Dan ini adalah hasil dari Bebersih Bandung dan Sesapu Bandung mungkin ya. Nah, Sesapu Bandung itu seperti yang kita tadi sudah bahas, yaitu program dari aparatur
kota atau Pemkot Bandung lah gitu ya. Kemudian ke bawahnya lagi yaitu kecamatan dan kelurahan teman-teman. Jadi semua aparatur ikut dalam gerakan Sasapu Bandung ini teman-teman. Gitu. Dan sekarang bisa kita lihat lumayan ini ya, lumayan bersih. Dan di pinggir adalah Botanikal, Mall Botanikal ya. Nah kemarin-kemarin di sini juga ada PKL nih, yang sekarang udah nggak ada. Di sini lumayan juga nih, waktu kemarin PKL-nya lumayan banyak gitu ya. Oke, kita lanjut ke depan ya. Gas. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita lanjut ke depan lagi. Kalau jalan sih udah lumayan bersih. Dan pagi ini belum terlalu ramai sih untuk atau padat ya untuk kendaraan. Karena mungkin masih pagi ya. Tapi seperti yang tadi dijelaskan, untuk jam padat di Jalan Dr. Junjunan itu bisa nyampe 7.000 kendaraan per jam ya teman-teman ya. Jadi lumayan padat juga dengan lebar jalan yang tidak terlalu lebar juga sih sebenarnya ya. Jadi mudah-mudahan underpass yang tadi kita sedikit bicarakan itu bisa terrealisasi ya. Minimal mengurangi kemacetan di Pasteur pada saat weekend lah gitu. Oke, kita coba ke depan lagi. Dan ini untuk pedestrian atau trotoarnya ya. Lumayan ada hasil juga nih dari Sasapu Bandung ya. Meskipun ya masih belum optimal ya. Karena dari tadi sih kita lihat di sini belum ada tong sampah ya teman-teman ya. Tong sampah untuk pejalan kaki yang kebetulan mungkin buang sampah gitu atau gimana. Kalau misalnya ada tong sampah, wah ini udah keren banget lah pokoknya teman-teman ya. Nah, woi, ini ada Sri Kandi kebersihan tuh di depan ya, yang sedang bersih-bersih nih teman-teman ya. Tuh, nah, kita lihat ya, tuh lagi bersih-bersih. Oh, petugas kebersihan Kota Bandung lagi bersih-bersih itu teman-teman ya. Tuh, wih, mantap. Oh, mulai dibersihkan ya. Kita nggak ganggu dulu lah supaya fokus ya, bersih-bersih mungkin. Tapi intinya seperti inilah teman-teman ya,
sudah mulai pembersihan. Oh. Jalan seperti ini nih, masih ya nggak terlalu buruk juga, tapi kurang baik juga gitu ya. Masih perlu diperbaiki lah gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya, gas. Oke teman-teman, kita lanjut ke depan ya. Dan ini adalah Hotel Aston Pasteur. Kita coba ke depan. Dan kalau ke kiri itu bisa ke Babakan Jeruk ya teman-teman ya. Kemudian juga itu ada kantor kecamatan Sukajadi juga tuh. Di sana mungkin sekitar 200 meteran lah gitu ya. Nah ini ikon dari Babakan Jeruk, patung panda yang sudah dipandalisme. Waduh, wow. Dan ini adalah taman ya, taman di area kecamatan Sukajadi lah. Ruang terbuka hijau atau layanan ruang terbuka hijau. Dan kemudian kita juga bisa lihat di sini ada sungai ya. Sungai, mungkin ini bagian dari Sungai Cikapundung yang kadang-kadang kalau volume airnya terlalu besar ini bisa sampai meluap sampai banjir ya. Tapi sekarang mudah-mudahan dengan adanya ram-ram seperti ini sampah-sampah bisa dihambat gitu ya, nggak masuk ke gorong-gorong ini. Oke, kita lanjut ke depan. Nah seperti inilah jalannya teman-teman ya. Jadi masih banyak sekali tambalan-tambalan yang perlu diperbaiki lah gitu. Nah untuk pedestrian masih tetap dengan mungkin ini hasil dari bebersih atau sasapu Bandung gitu ya, lumayan rapih lah gitu. Wow. Nah kemudian kita di depan nanti bisa kita lihat salah satu video yang sudah ada di jalan-jalan seru juga ya, yaitu Bumi Kiwari. Wow. Ini lumayan lah, udah bersih gitu ya. Nah ini teman-teman ya, tuh Bumi Kiwari. Videonya udah ada, dan ini adalah salah satu pujasera atau pusat jajanan serba ada di area atau di dekat Jalan Pasteur ini ya. Dan ini baru buka sih sekitar 2 atau 3 bulan kemarin lah gitu ya. Nah, sekarang kita mau lanjut ya ke depan. Oke teman-teman, gas. Oke teman-teman, sekarang kita pakai motor aja nih sampai ke bawah ya. Kita akan coba lihat. Tapi kalau di sini sih kelihatannya emang udah bersih ya. Lumayan cukup bersih lah gitu. Tapi kalau jalan tuh masih kayak gini aja teman-teman nih. Padahal ini jalan menuju gedung sate yang ikonik gitu ya. Dan ini adalah etalase dari Bandung, kota Bandung gitu ya. Tapi jalannya goreng gini teman-teman. Apakah ini akibat efisiensi APBN gitu ya? Wah, nggak tahu lah. Tapi mudah-mudahan kalau di take over sama Bapak Aing,
Gubernur Aing KDM ini sepertinya akan cepat selesai ya, dan cepat kinclong dan seperti sirkuit Mandalika yang ada di Subang. Wow, mantap. Dan ini teman-teman seperti ini ya. Kalau dilihat sih memang sepanjang jalan ini sudah bebas dari PKL. Dan ini adalah salah satu petugas kebersihannya tuh teman-teman ya. Oh, yang sedang sapu-sapu tuh. Sampai disapu seperti ini ya. Nah, bisa kelihatan tuh. Jadi setiap pagi sekarang ditugaskan untuk menyapu trotoar area dari Jalan Dr. Junjunan ini teman-teman. Wah, kita harus dukung ya, jangan sampai buang sampah sembarangan. Oke, kita lanjut ya. Dan ini adalah Hotel Holiday Inn teman-teman. Kalau di depan hotel sih pasti bersih lah ya, karena ini komersial. Kalau komersial pasti ditata dengan baik dan rapi gitu. Nah, wah ini ada pembangunan apa ya? Jadi apa tuh? Jadi showroom gini. Kita akan coba sampai ke flyover teman-teman ya. Dan apakah memang sampai ujung di sini? Ternyata, wah, ada ini juga ya. Oh, ternyata sampai sini juga tuh bersihnya teman-teman ya. Wah, mantap nih. Keren. Oke teman-teman, jadi segitu aja dulu ya jalan-jalan kita kali ini menuju jalan-jalan seru, menuju melihat progres atau melihat hasil dari bebersih Bandung atau sasapu Bandung ini ya. Dan hasilnya cukup memuaskan dengan bersihnya di beberapa ruas trotoar teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan seru kali ini. Jangan lupa dukung channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa jaga alam, jaga kesehatan, dan wassalam. Gas!